Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi ke pembahasan berikutnya atau lanjutan dari implementasi internet pada Makrotik. Jadi ini adalah part 4-nya. Jadi pada part 4 ini kita akan membahas atau men-setting atau konfigurasi server lokal ya. Jadi nanti itu di server lokal kita akan buat sebuah website sederhana yang nantinya itu bisa kita akses secara lokal ya. Jadi websitenya itu sederhana sekali, cuma menampilkan biodata saja ya. Intinya klien bisa mengakses website tersebut. Jadi sebelum kita setting servernya, kita setting dulu di Makrotik untuk akses server ke Makrotik atau Makrotik ke server. Jadi kita masuk dulu di Winbox. Oke. Angka yang pertama kita masuk interface. Kita fokus di ini ya. R2. Ini R2 saya sudah kasih nama server lokal ya. Server lokal, apply. Oke. Nah, kemudian kita kasihkan IP address ya, tambah 192.168.2.197. Interface-nya arahkan ke server lokal. Apply. Oh sorry ya, saya kasih 30. Saya pakai 30 di sini karena kalau saya pakai 24 itu pemborosan IP, jadi saya pakai 30 saja. Jadi yang bisa digunakan itu cuma 3 ya, 4 IP saja. 4 IP saja bisa digunakan. Karena ini server, jadi kalau misalkan IP terlalu banyak, jadi bahaya juga ya kalau diimplementasi sungguhnya. Jadi saya pakai ini saja. Oke, jadi cuma di sini kelihatan ya, disorot saja ke sini, itu akan kelihatan 192.168.296 sampai dengan 199. Jadi yang artinya IP yang bisa kita gunakan itu adalah 197, 198, 199. Gitu ya. Dan nanti saya pakai itu 199 untuk di klien. Nanti itu kita pakainya kita tidak setting pakai DHCP ya, tapi kita pakai IP statik saja di server supaya IP-nya itu pada saat klien request ke server itu tidak terganti ya. Jadi kalau misalkan kita gunakan DHCP, biasa kalau servernya mati atau restart pasti IP-nya berubah. Nah, jadi saran saya kita pakai IP statik saja supaya IP itu tidak berubah-berubah di server. Oke, apply. Oke, sudah ya. Langkah berikutnya kita udah ya, sampai sini saja. Oke, close. Nah, sekarang saya akan beralih ke komputer server. Oke, jadi di sini saya sudah ada di komputer server. Jadi komputer yang saya gunakan ini adalah laptop saya sendiri, laptop yang saya bisa pakai. Jadi bukan server asli karena ini cuman praktek, dan web yang kita gunakan cuman web biasa juga. Jadi intinya sini yang penting pada saat klien mengakses informasi yang dibutuhkan ke server itu bisa tampil di kliennya. Jadi sebelum kita setting servernya, kita buat dulu nih website sederhana ya. Jadi ini website sederhana yang akan
kita buat, yaitu sebuah biodata, singkat saja, pendek ya, yang jelasnya sebuah website ya. Jadi kalau kalian mau tambahkan nanti website besar, apakah itu sistem informasi dan lain sebagainya, itu silahkan. Jadi sebelum kita buat website, ada beberapa aplikasi dan bahan yang akan kita butuhkan ya. Yang pertama itu adalah Sublime Text ini ya. Sublime Text ini sebuah program yang kita gunakan untuk membuat struktur HTML. Kemudian yang kedua itu adalah master program web XAMPP ya. Jadi XAMPP ini kita akan menginstal ya, kita akan install XAMPP ini supaya aplikasi ini bisa menjalankan web server sederhana ya. Yang kedua itu ini tadi Sublime Text. Jadi kalau kalian butuhkan Sublime Text dan XAMPP, itu sudah ada saya upload di Google Drive, silahkan di download ya. Yang pertama install dulu Sublime Text-nya, itu gampang sekali, tinggal diklik next dan next, selesai. Nah untuk XAMPP-nya silahkan diklik 2 kali dan terbuka seperti ini. Kemudian klik ini ya, file setupnya, kemudian next. Oke, ini sudah muncul, oke saja. Nah ini next. Oke, next. Nah ini next saja. Nah, next. Ini langkah centangnya. Next. Oke, tunggu sampai installing selesai. Jadi jika video ini terlalu panjang, ini saya skip ya, saya skip saja di video ini ya. Kalau kalian di situ, kalian tunggu sampai selesai. Ini lama, kalau cuma mungkin butuh 5-10 menit. Jadi video ini sudah ya saya skip, jadi ini sudah hampir selesai. Lama sekali. Nah di sini tunggu sampai 100% ya. Oke, ini sudah selesai ya, jadi finish saja. Nah ini XAMPP yang kita gunakan untuk menjalankan web nanti. Jadi di sini ada beberapa tombol start, jadi kalian nyalakan saja 2 ya, kalau ya standarnya 2 ya, start, kemudian start. Oke, kemudian kalian minimize saja atau close, tidak masalah ya, kalian close saja. Oke, karena di sini sudah nyala pasti XAMPP-nya. Nah, kalau XAMPP sudah terinstall dan Sublime Text juga sudah terinstall, sekarang kita akan lakukan proses pembuatan webnya ya. Masuk di folder dulu, kemudian masuk di sistem, partisi C ya. Oke. Kemudian nah ini XAMPP kalian buka, kemudian kalian cari htdoc, ini htdoc. Kemudian di sini kalian buat folder dengan nama terserah kalian ya. Sini saya buat biodata, nah dalam biodata ini saya buat sebuah file HTML ya.
HTML. Langkahnya kita masuk di Sublime Text. Nah, sini 110 ya. Kita klik file, kemudian open folder. Kemudian kalian cari folder yang tadi yang sudah kita buat, sistem, XAMPP, htdoc, dan biodata. Select folder. Nah, ini sudah ada folder. Sekarang kita bikin new file, kemudian nih new file. Nah, sini ini kan masih untitled nih ya, kita save dulu, klik file, save. Nah, dia akan arahkan ke sini. Nah, di sini jangan langsung klik save ya, kalian masuk dulu di ini C nya, partisi C, Windows ya, XAMPP, kita simpan di htdoc, kemudian biodata. Nah, dalam sini, kemudian kalian masukkan sini biodata titik html. Oke, saja save. Oke, sudah ya ini. Nah, setelah itu kita akan tuliskan beberapa script ya. Kita harus buka dulu bahasa HTML-nya. Kalian masukkan perintah untuk buka kurung siku ya, kurung siku HTML, enter. Kalau sudah merah enter saja. Oke. Nah, ini langsung kelihatan ya, terbuka. Nah, kita kasih titelnya itu kita kasih biodata siswa misalkan ya. Kemudian enter. Yang kedua enter satu kali ya, yang kedua enter. Kita buat di dalam body ya, ini dalam body enter. Kita buat dulu judulnya, dulu, judul kontennya ya, biasanya yang biasa kita sebut judul konten. Buka siku, kemudian H1, enter. Misalkan judulnya itu adalah biodata siswa. Ya, kemudian selanjutnya kita enter dulu. Saya mau sebelum kita lihat, save dulu ya, klik save. Sebelum kalian lanjut, pastikan kalau misalkan ada perubahan dari scriptnya, kalian, ini kan HTML biasa nih, HTML dasar, jadi kalian bisa klik kanan, open in browser kalau kalian mau lihat hasilnya ya, browser. Nah, seperti ini, biodata siswa. Ini judulnya ya, kalau ini nama tabnya. Oke, kembali ini close saja. Nah, sekarang saya mau ini kasih di tengah, kemudian kasih garis bawah ya, supaya ada batasnya gitu. Jadi saya masuk kembali ini, coba saya kembali di Sublime Text, kemudian saya mau kasih garis bawah HR, enter, kemudian width ini
500, kemudian spasi style, enter. Ya 2 cukup ya. Kemudian ini garis bawahnya ya, HR itu garis bawah. Kemudian saya mau kasih tengah ini Allegiant, ini Allegiant itu center. Oke, Ctrl S atau file, save, klik kanan, open with browser. Oke, sudah ya. Nah, ini biar datanya, ini garis bawahnya, ini garis batas ya antara judul dan isi konten. Ini close, kemudian balik ke sini. Nah, setelah itu kita akan buat tabel isi ya, tabel isinya. Enter, bentar lagi, kemudian buka perintah table karena kita membuat table. Ini ya, table, enter. Dalam isi table itu ada beberapa script HTML. Jadi ada beberapa script HTML. Jadi perintah table itu sendiri hampir mirip tabel kayak di Microsoft Excel ya, jadi gitu ya. Tapi di sini kita menggunakan bahasa HTML. Jadi di dalam table lagi itu ada ada 3 script tabel yang terdiri dari ya 3 tag ya. Pertama itu th, yang kedua itu td dan tr. Td itu ETH itu kepanjangan dari table heading, biasa digunakan untuk membuat judul sebuah table, contohnya kayak nomor, nama, dan sebagainya ya, kayak quantity, jumlah gitu. Kalau TD itu kepanjangan dari table data ya, biasa digunakan untuk membuat isi ya, isi dari TH, dari table heading. Biasanya itu baris. Kalau di Microsoft Excel kayaknya seperti cell ya, cell ya. Kemudian TR itu kepanjangan table row. Jadi bisa table row ini ya, kalau tadi TD itu apa ya, baris seperti sel. Nah, kalau row ini, table row ini biasa ya barisnya itu ke bawah ya, ke bawah. Kalau TD itu biasa ke samping. Nah, itu ya, horizontal dan vertikal itu. Jadi TD itu baris ke samping, kalau TR itu baris ke bawah. Jadi sini perintahnya table, kemudian kita buat TD, ini ada lagi TR karena kita mau ke bawah, enter. Yang pertama itu kita buat TD. Nah, ini baris ke samping ya, yaitu nama lengkap. Kemudian kita kasih ke bawahnya lagi TD titik 2 spasi ya, Muhammad, misalkan Muhammad apa ya, Raihan
Abdullah. Jadi ini nama saya masukkan sembarang ya. Jadi karena saya tidak punya konten ya. Semoga tidak ada yang mirip dengan namanya ini ya. Kalau ada yang sama ya, saya mohon maaf karena ini coba tebak-tebak. Nah, kemudian kita buat TR ini beberapa kali sesuai dengan jumlah yang kalian butuhkan. Kalau misalkan kalian butuh nama, NIS, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, hobi, nomor telepon, asal sekolah, kemudian kelas tingkatan, program kalian atau alamat email. Jadi itu ya, ada beberapa. Jadi saya copy paste saja, Ctrl C, enter, paste. Ini tadi apa tadi, nama lengkap, kemudian NIS misalkan NIS kalian ya. Jadi nanti ini posisinya supaya saya periksa itu semuanya sesuai dengan standar. Jadi saya mau itu yang tampil nanti itu di sini nama kalian, NIS kalian ya. Jadi saya mau ini biodata kalian ya. Jadi jangan buat biodata lain atau sama dengan yang ini. Jadi nanti nama lengkap di sini nama kalian pribadi. Saya tidak mau ada namanya yang misalkan bukan namanya, karena saya akan bikin salah kalau misalnya tidak sesuai dengan orang yang edit ini gitu ya. Misalkan NIS-nya itu 20210032 misalkan ya. Kemudian enter, ini copy paste saja ya. Jadi TR ini sampai di sini copy paste. NIS, tempat tanggal lahir. Oke, tempat tanggal lahirnya misalkan Maros 11 Agustus 2021. Jadi ini saya skip saja sampai selesai yang terakhir karena agak lama videonya ya. Oke, jadi di sini saya sudah tuliskan, saya sudah ketikkan nih, sudah buat scriptnya dari nama lengkap sampai dengan alamat email ya. Jadi nama lengkap ada NIS, ada tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, hobi, nomor telepon, asal sekolah, tingkatan, program kalian, alamat email. Setelah itu kalian save ya, kemudian kalian klik kanan. Coba kita lihat hasilnya ya. Nah, ini belum teratur, kita belum atur, ini masih di ini. Kita akan buat case aja sih nanti ya. Oke, hasilnya close. Untuk membuat dia ke tengah itu kita buat tabelnya ya, ini karena ini tabel, sebenarnya ini tabel ya, sebenarnya ini tabel ini, cuman tabelnya kita tidak, garisnya kita tidak tampilkan. Jadi kita geser saja. Nah, di tabel ya, tabelnya itu kita align center, kemudian kita save dulu, lihat hasilnya. Sudah center. Oke, sudah center. Tapi terlalu tengah ya, kita kasih geser sedikit ke kiri. Kemudian cell padding 5 ya, Ctrl S ya, atau klik file save. Kita coba buka ya. Nah, jadi sudah ini ya spasinya ya, kita
kita sudah kasih sel paddingnya, spasinya untuk jarak paragraf ini kalimat. Berikutnya kita kasih allegiance center ya, kita kasih tengah dulu. Allegiance center lagi. Width itu kita kasih 800. Coba saja ya. Yang kita open. Oke, sudah. Jadi widthnya sudah kita kasih ke 800 ini. Kalau misalnya kalian tidak puas, boleh kalian kurangi, tambahin, dan lihat bedanya di mana. Oke, karena itu pasti akan geser ke kiri atau geser ke kanan widthnya, lebarnya ya. Kemudian apa lagi ya? Saya lupa ya. Apa lagi ya? Ya ini sudah nama. Jadi sekarang kita mau tambahkan gambar di sini. Gambar di sini. Gambar ya ukuran 3x4 ya di sini. Sama ini ada program, ini ada salah ketik di sini. Program kalian. Kemudian kita mau tambahkan foto, karena fotonya itu kita mau tambahkan di sini. Kita ambil di sini aja, kita coba saja ya. Oke, buka kurun TD. Untuk menambahkan foto ya, kita harus berikan sebuah perintah namanya img. Enter. img. Kemudian src source-nya itu kita akan masukkan di mana kita letak file fotonya. Oke, file fotonya ya. Jadi kita ambil dulu ya file fotonya itu. Saya sudah simpan di mana ini? Oh, ini picture. Nah, ini gambar ya. Ini gambar. Ini ada beberapa gambar ya. Ada, oh ya, ini ada gambar, foto, ini ada tweet. Nanti kalian boleh download atau kalian mau ambil ini juga boleh. Nanti saya upload di Google Drive kayak fotonya. Oke, gambar ini saya copy ya, nah kemudian saya kasih masuk di sistem exam pp htdoc, kemudian biodata. Saya simpan di biodata sini, paste, klik kanan paste ya, klik kanan paste ini. Oke, nah gambar ini isinya itu pas foto, jadi kalian jangan salah ya. Nah, jadi isinya itu pas foto, jadi foldernya itu gambar, isinya pas foto. Jadi kalian masukkan src nya itu petik 2, sudah petik 2 ya. Baik. Gambar, kemudian garis miring karena kita mau masuk di dalam ya, kemudian pas foto. Titik. Apa ekstensinya dari gambar itu? Kalian klik kanan. Ini gambar ini kita klik kanan, pilih properties. Nah, ekstensinya itu adalah JPG. Nah, titik JPG. Jadi kalian tidak boleh salah ya, titik JPG. Oke, sudah. Kita save, Ctrl S atau klik file, save. Nah, klik kanan,
dan open in browser. Aduh, besar sekali tuh kan. Ganteng poin. Oke, close. Nah, sekarang kita perbaiki dulu ya. Karena terlalu besar gambar ini, kita kasihkan widthnya itu berapa ya? Coba tes lah 150. Ctrl S, klik kanan, open in browser. Jadi kalau kalian mau open in browser, kalian save dulu. Oke, sudah kecil. Sekarang kita mau ininya ini kenapa seperti ini ya, kita buat yang di PD row-nya ya, row-nya jaraknya, row span-nya itu kita kasih coba 7 dulu, yang terlalu besar. Kemudian allegiance-nya itu kita kasih center, Ctrl S, kemudian klik kanan, open in browser. Oke, ini aja ya, jangan terlalu bagus. Sekarang kita mau tambahkan, karena ada polos, bagus kapan kalau ada nisan di sini deh. Ya, kita kasih nisan di situ juga. Caranya nisan itu kan dia ada di bawahnya, bagus kalau sejajar dengan SMK ya. Ayo coba gini, SMK, buka TD, enter, Nissan titik 2 akan 90 8 ini sembarang ya. Ctrl S, klik kanan, open in browser. Oke, ini belum center, kita kasih center dulu, close. Sini TD-nya itu kita kasih allegiance, jadi perintah untuk membuat di tengah itu allegiance ya, center. Ctrl S, oke, open with browser. Oke, sudah tengah, sudah bagus. Sekarang kita akan buat footernya di sini ya, footer. Jadi sudah ada judul, sudah ada isi konten, sudah ada gambar. Sekarang kita buat footernya. Jadi biasa kalau footer itu isinya kayak ini ya, saya sudah buatkan ini 3 nih, ada FB, IG, dan Twitter saja. Nah, di bawahnya tabel ini, di bawah tabel kita buatkan footer, mana footernya, footer, enter. Kita kasih buka P itu adalah paragraf ya, paragraf. Nggak usah di enter ya, spasi saja atau bisa langsung enter saja. Kemudian kalian isikan di dalamnya P, kemudian di dalamnya ini kita kasih ini dulu, dalamnya lagi. Di sini kita kasih gambar, kita mau kasih gambar ya, karena perintah gambar itu img, arahnya itu ini ya, gambar. Kemudian ambil Facebook dulu, img gambar garis miring, apa nama itunya tadi, Facebook. Untuk ekstensinya PNG ya, PNG. Kalau tadi foto JPG, sekarang PNG. FB PNG, FB titik PNG.
Ctrl S. Sekarang kita lihat opening browser. Nah, sudah ada ya, sudah masuk. Sekarang kita perbaiki dulu ini, kasih di tengah sini, P Allegiant center, kemudian PNG, kasih widthnya berapa ya, 25, kemudian allegiance-nya center, kemudian coba itu dulu, klik kanan, opening browser. Oke, sudah gitu ya aja ya, 25 sudah bagus ini, kecil. Sekarang kita mau kasih nama Facebooknya apa gitu ya. Oke, ini close. Nama Facebooknya itu kita kasih situ misalkan Raihan OI part 2 misalkan. Oke. Ctrl S, commit. Oke, sudah ada ya. Nah, tapi Facebook ini nggak bisa diapa-apai ya. Biasa kan kalau ada icon itu ketika diklik dia akan langsung mengarahkan kita ke Facebooknya. Jadi kita akan kasih istilahnya href ya, atau link, semacam link. Oke, ini masuk di sini, kita ketikkan di sini ya, kita ketikkan buka, buat tab baru, itu A, tutup. A ini kita kasih href https:// misalkan apa nama Facebook kalian ya, misalkan ya facebook.com misalkan. Nah, kemudian nama misalkan nama Facebooknya itu misalkan ya ini ya, langsung masuk. Tapi saya ndak kasih masuk karena ini contoh. Jadi kalau kalian mau kasih masuk, kalian kasih masuk nama icon sini, baru paste di sini. Nah, biasanya itu kalau diklik itu langsung masuk ini, tapi saya tidak mau. Saya cuma mau kasih muncul halaman Facebook saja, gitu saja ya. Ctrl S, klik kanan, open with, kita lihat dulu ya. Oke, itu sudah tuh di dalam bentuk href ya. Jadi kita klik, kita akan diarahkan ke Facebook. Jadi ini ndak online, jadi itu muncul ya Facebook. Kalau misalkan kalian kasih nama tarik di sini, nama Facebook kalian di belakang, misalkan Raihan 42, itu langsung masuk di akun kalian. Tapi ndak usah ya, ndak usah. Nah, ini sudah jadi satu, sudah jadi ya, klik kanan. Ini sudah jadi satu. Nah, sekarang kita akan buat Instagram dan Twitter. Nah, jadi ini kita copy saja ya dari ini kayaknya ya, ini sampai di sini. Ctrl C sini ya, ini belakang ini Ctrl V. Ya, apa yang kedua itu adalah Instagram. Kalian tulis di sini Instagram, kemudian namanya apa, IG, PNG yang sama pasti, IG, ekstensinya
klik kanan, properties, PNG. Oke. Kemudian apa nama IG-nya, misalkan Raihan OI P2 misalkan. Oke. Save file, save. Nah, begitu juga dengan Twitter ya, misalkan kalian mau tambah dan sebagainya gitu ya, copy aja nih, ini copy sampai sini, Ctrl C, kemudian belakang ini paste. Oke, ini ada Twitter, twitter.com, ekstensinya Twitter ini. Jadi gambar ini, icon ini kalian boleh cari di Google, kalian cari saja icon Facebook, IG, Twitter yang ekstensi itu PNG, sama dengan foto ya, seperti PNG ya. Oke, kalian mau pakai PNG atau JPEG juga nggak masalah, tinggal diganti aja di sini, ini jadi JPEG tweet. Oke, udah. Apa nama tweetnya? Raihan P2 silakan. Ctrl S, klik kanan, open with browser. Nah, ini sudah kelihatan ya, jadi seperti ini aja ya. Jadi sudah ada judul, ada konten, ada gambar, ada footer. Nah, sekarang kita, karena ini sudah jadi ya, jadi ini kita kontrol, pastikan ini sudah tersave, Ctrl S atau klik file, save. Ini kita close saja karena sudah selesai ya, selesai, kita close. Nah, langkah berikutnya adalah kita hubungkan dulu kabel kalian, kabel LAN, kabel jaringan kalian, kabel UTP ya, yang sudah kalian buat itu, strike dari header 2 di Makrotik yang kalian sudah setting tadi, kemudian colok ke komputer server atau komputer 2-nya ya, yang kalian jadikan server. Kemudian kalian masuk di jaringan, klik kanan, kemudian network, internet setting, kalian atur IP-nya di sini. Ini saya menggunakan Windows 11 ya, jadi agak-agak beda. Yang jelasnya kalian sudah pasti tahu bagaimana cara kasih IP komputer. Di sini ini ya, klik kanan, properties, IPv4. Nah, ini saya hilangkan kalau ada IP-nya. Ini saya isikan 192.168. Nah, ini kalian harus ingat berapa tadi IP yang kalian berikan di header 2, karena kita tidak menggunakan IP DHCP, kita menggunakan IP statik ya. Jadi kalian harus ingat kembali berapa IP address-nya. IP address-nya itu adalah 2.197 sampai dengan 199. Jadi saya pakai 199. Jadi kalian mau pakai 199 atau 19 berapa ya, 198 itu boleh. Yang 197 ya, karena itu adalah gateway. Oke, kemudian sini gateway-nya 192.168.2.197. Nah, untuk DNS-nya 8.8.8.8, dan alternatifnya juga 8.8.4.4. Oke. Define dulu, tunggu. Nah, kalau seperti ini dia belum mendapatkan network, masih ada info network, coba kita disable dan enable ulang. Tunggu.
tunggu sampai dia mendapatkan anu ya, network. Oke, jadi ini tidak mendapatkan IP. Kira-kira kita cek dulu ya, kenapa ya kalau 199 tidak bisa. Coba kita pakai 198. Oke. masih dapat. Coba DNS nya kita ganti 92 titik. Khususnya kalau 88 sudah bisa sih sebenarnya. Coba status detail apakah harus DNS-nya? Ini 43.1, kemudian alternatif DNS nya itu 88. Oke, coba terus enable, semoga bisa. Dapat. Jadi gitu ya sayangnya, ternyata gitu. Nah, jadi gini, tadi kan kita pakaikan sini 198 atau 99 kan, karena kita pakai prefix 30 berarti sekitar 3 atau 4 IP yang bisa digunakan. Jadi 197 itu untuk gateway yang ini, sisa 2 jadi 198 199. Jadi kalau misalkan 199 tidak bisa, ya pasti mungkin digunakan, kita pakai yang di bawahnya. Ya jangan pakai 2000 tapi di bawahnya 198. Jadi ketika saya pakai 198 dia tuh mau. Kemudian ini alternatif preferred DNS server. Nah, saya sudah pakai 884 di bawah tapi tidak bisa. Ternyata dia harus menggunakan IP DNS lah. Kalian masuk di Microtik, kemudian lihat DNS, kemudian masuk DNS. Lihat di DNS itu ada dynamic servernya itu. Kalau misalkan di situ 2, ambil satu saja. Kebetulan di sini saya punya itu 1, jadi ini 1992 ya. 92 168 431. Oke, close. Ini disable, coba lagi ya, enable. Oke, sudah dapat. Nah, ini close kan. Jadi langkah berikutnya setelah kita setting IP address pada komputer server ini, kita tes dulu. Chrome, kita tes dulu apakah sudah bisa connect online. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita cek dulu XMPP nya, pastikan ini start ya. Sini sudah start. Kalau muncul stop begini berarti sudah jalan. Ini ada portnya. Kalau yang dibawa ini mati, ini kalian close saja. Nah, kalian masukkan di sini. Kita mau buka dulu. Kita mau buka website yang sudah kita buat tadi ya, localhost.
localhost slash ini biodata slash apa nama filenya yang kita mau panggil. Ini biodata foldernya ya. Jadi ini data, ini biodata, ini folder ya, ini foldernya. Ini foldernya, kemudian ini biodata ini ya, huruf kecil semua. Biodata garis miring biodata, enter. Loh, biodata oh titik html, enter. Tuh, jadi harus lengkap ya dengan HTML nya karena ini kan HTML ya, HTML. Nah, sekarang untuk di server itu sudah terbuka. Sekarang kita mau tes di klien apakah bisa terbuka atau tidak. Nah, pastikan itu kabel jaringan tercolok ya, tercolok. Nah, di sini saya akan pindah ke komputer 1. Ya, jadi saya sudah kembali ke komputer klien yang saya gunakan untuk setting Makrotik. Di sini saya sudah terhubung dengan jaringan LAN ya, yang ini. Saya sudah terhubung dengan jaringan header 3 ini. Kalau tadi server ini ya, ini 3. Header 5 ini. Kayak kabelnya biar aja. Nah, ini terima saya putus ya, tak kenapa kabelnya mungkin rusak. Jadi semua kalian tuh kalau misalkan terhubung pasti ada error di sini, tapi abaikan saja karena settingan di Makrotik ini sudah selesai. Kita close. Sekarang kita mau tes apakah kita sudah bisa masuk atau panggil websitenya atau tidak. Sekarang kita suruh masih connect ke internet enggak? Oke, masih connect. Sekarang kita akan masuk panggil website tadi yang sudah kita buat. Jadi caranya itu kita klik di sini. Kalau tadi di server itu kita menggunakan localhost. Nah, sekarang karena servernya yang kita mau panggil, maka kita harus ketikkan 192.168 titik 2 titik berapa IP-nya tadi? 198 slash biodata. Jangan salah ya, nama foldernya, kemudian nama filenya biodata titik html, enter. Oke, alhamdulillah sudah bisa berhasil ya. Jadi saya dari komputer klien ini saya narik itu biodata yang website yang ada di server. Nah, kalau kalian mau coba di HP kalian silakan. Di sini saya coba dulu ya. Oke, di sini saya akan menggunakan HP saya. Oke, wifi-nya itu oke, localhost bukan localhost ya, IP server ya, 192.168.2.198 slash biodata slash biodata titik html. Oke, bisa ya, cuman ya bisa. Oke, jadi di HP juga bisa, silahkan dicoba. Oke, mungkin ya segitu saja untuk part 4-nya. Ya, alhamdulillah materi kita untuk implementasi jaringan internet ini dari part 1 sampai part 4 itu sudah selesai. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita di part 4 ini tuh, yang pertama itu
setting IP statik. Jadi kalian harus betul paham penggunaan IP, subnet ya, subnet mask, IP prefix, gateway, sama DNS ya. Nah, kemudian yang kedua itu bahasa HTML sederhana yang tadi kita gunakan. Nah, kemudian yang ketiga server. Nah, yang mana itu komputer server dan mana komputer biasa. Kemudian yang terakhir itu cara menghubungkan antara komputer server dan komputer klien. Dan komputer klien itu bisa mereload website yang ada di server, atau meminta atau merequest informasi dari si server, gitu ya. Jadi mungkin cukup itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya mungkin tidak bisa terlalu panjang kali lebar menjelaskan di video karena video itu terbatas sekali ya. Kalau video terlalu panjang itu biasa membosankan juga. Nanti mungkin penjelasannya akan kita bahas secara tatap muka saja. Oke, sekian mungkin video ini part 4 dan materi pada proyek 3 ini. Bila ada kata yang kurang dipahami atau kurang enak didengar, saya mohon maaf. Saya ucapkan banyak terima kasih dan saya tutup dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.